Selamat sore, mohon izin perkenalkan Kadet Madi atas nama Robi Sinulinggi, NIT 2342161, kelas Teknika 4H. Kepemimpinan saya saat penjelasan darurat pipa air laut bocor. Dalam kondisi darurat seperti kebocoran pipa air laut yang terjadi secara tiba-tiba, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk berpikir cepat, tetapi juga untuk menginspirasi ketenangan dan ketangguhan tim. Saat itu terjadi, saya berada di ruang kontrol saat alarm tekanan berbunyi kencang. Seketika saya berlari menuju lokasi kebocoran. Dari kejauhan saya melihat semburan air laut menembus pipa, membasahi lantai kerja dan membuat suasana menjadi genting. Saya tahu, jika tidak segera ditangani, kebocoran ini bisa menyebabkan kerusakan parah pada sistem distribusi air laut yang krusial bagi pendinginan mesin utama di kapal atau platform kami. Langkah pertama, identifikasi cepat. Dengan nafas teratur, saya memimpin tim inspeksi mendekati area kebocoran. Saya memeriksa tingkat tekanan air, diameter retakan, dan kemungkinan titik-titik lemah lainnya. Sambil menekankan tim, saya meminta seorang teknisi untuk mematikan sementara pompa distribusi air laut agar tekanan tidak semakin tinggi. Saya menginstruksikan safety officer untuk memeriksa kebocoran gas atau potensi bahaya listrik yang mungkin muncul akibat area basah. Saya sadar, setiap detik kami ambil akan menentukan tingkat kerusakan dan keselamatan tim. Langkah kedua, koordinasi tugas dengan cepat. Setelah saya mendapatkan gambaran situasi, saya memanggil seluruh tim ke satu titik kumpul darurat. Dengan suara lantang tapi tetap tenang, saya memimpin briefing singkat. Safety officer, pastikan area steril, matikan potensi listrik berbahaya, dan awasi area agar tidak ada yang terpleset. Teknisi mekanik, siapkan alat las portable, elektroda, tahan air, dan peralatan apar atau alat pemadam api ringan. Operator pompa, pastikan katup bipas siap dibuka jika tekanan air terlalu tinggi. Saya selalu percaya bahwa dalam situasi darurat, komunikasi yang jelas dan pembagian tugas yang tepat akan mengurangi risiko kebingungan dan kepanikan. Langkah ketiga, penjelasan darurat. Dengan semua persiapan matang, saya memimpin proses penjelasan darurat. Saya sendiri ikut turun tangan memegang alat las, menunjukkan kepada tim bahwa saya tidak hanya memimpin dari jarak jauh, tapi juga siap bekerja bersama mereka di garis depan. Saat api las menyala, saya merasakan percikan panas, suara desis air yang mengenai logam, dan tekanan mental yang luar biasa. Namun, saya tetap tenang, menjaga agar setiap langkah las sesuai prosedur. Saya tahu, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dalam proses ini, saya memastikan bahwa setiap anggota tim memahami posisi mereka. Siapa yang memegang katup, siapa yang membantu menahan tekanan air dengan segel darurat, dan siapa yang bertugas mengawasi stabilitas struktur pipa. Langkah keempat, evaluasi hasil dan pemulihan. Setelah kebocoran tertutup sementara, saya tidak langsung menganggap tugas selesai. Saya melakukan pemeriksaan ulang pada sambungan las. Apakah cukup kuat menahan tekanan? Apakah ada tanda-tanda retakan baru? Saya minta tim dokumentasi mencatat semua temuan agar menjadi bahan evaluasi ke depannya. Saya juga mengadakan evaluasi cepat bersama tim, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap orang merasa didengar, dihargai, dan paham bahwa keselamatan tim adalah prioritas utama. Penutup, jiwa kepemimpinan bagi saya. Kepemimpinan dalam situasi darurat bukan hanya soal kecepatan mengambil keputusan, tetapi juga soal ketenangan menghadapi tekanan, menjaga semangat tim, dan memastikan keselamatan menjadi yang utama.
Saya percaya dalam setiap krisis seorang pemimpin harus menjadi panutan, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Karena di balik setiap semburan air laut yang deras ada jiwa-jiwa yang menanti kepastian bahwa mereka aman, dan itulah tanggung jawab terbesar seseorang pemimpin.